Yase. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami, buat segala kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Tiada yang lebih indah Tuhan, selain kami boleh menjadi hamba-Mu, kami boleh menjadi pelayan-Mu, kami boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan. Itulah yang terindah dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Bapa buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya lewat pujian itu kami diberkati. Karena pujian kami mengandung kekuatan bagi kami. Pujian kami mengandung kuasa yang luar biasa bagi kami. Karena di tengah-tengah pujian itulah Engkau bertahta Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saatnya kami mau buka hati kami. Sejenak kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tidak mampu untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami tanpa firman Tuhan ada dalam hidup kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Sekali lagi kami mau buka hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami Tuhan. Agar firman-Mu lah yang mengajar kami sehingga kami dapat melangkah di tengah-tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini hamba-Mu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan. Pengurapan Tuhan turun dari tempat yang maha tinggi untuk mengurapi kami sekalian, baik hamba maupun kami yang mendengarkannya. Sehingga kami sama-sama diberkati lewat firman-Mu pagi ini. Dan kami percaya kami pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya dalam nama Kristus Tuhan yang adalah guru kami yang agung. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Luar biasa. Saya bisa bangga ada di tengah-tengah saudara-saudara yang hebat, yang luar biasa, yang memuji Tuhan begitu antusias. Saya percaya ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan boleh kita rasakan. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan, nama saya Pendeta Elider Tampu Bolon dari Korea Utara. Ya puji Tuhan, saya mengembalakan di Tanjung Priok, di GBI Volker. Ya puji Tuhan, memasuki 27 tahun saya menjadi gembala. Ya itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya punya istri dari orang Bali. Saya punya anak satu perempuan dan sudah menikah, saya sudah punya cucu. Ya. Anak saya juga seorang gembala. Dan saya ada bersama dengan gembala saudara ada di BPD DKI Jakarta. Iya. Saya dibilang kepala bidang pemuritan. Kalau dulu dia pembinaan, sekarang pemuritan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting buat kita sekalian. Saya ada membawa buku. Nanti jemaat bisa dibagi satu-satu. Ya. Ada 2 buku. Tapi buku yang kedua itu jangan dibagi-bagi. Buku yang kedua ini jangan dibagi-bagi dulu. Buku yang kedua ini untuk pemimpin, Pak. Ya. Jadi kalau untuk jemaatnya ini saja. Ya. Ini gratis.
Karena saya dikasih juga gratis. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana nanti akan dilanjuti oleh gembala bersama dengan tim pastoral di dalam kita sebagai orang percaya. Banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah hidup dan penghidupan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput dari setiap permasalahan pergumulan hidup, sekalipun pendeta. Ya. Materi ini saya sampaikan buat kita sekalian bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memiliki langkah-langkah aplikasi untuk hidup di bawah berkat tanah perjanjian. Coba kita buka dulu, bro. Ya, kita perhatikan dulu ya. Ini udah mau musim hujan ya. Iya. Jadi ini ada dua alat penampung. Ya. Yang diisi oleh air hujan yang tidak berbeda di satu tempat. Pertanyaannya, belum dimatiin, jangan dimatiin dulu dong bro. Sabar dulu. Pertanyaannya tadi, mana yang lebih banyak menampung air? Gelas. Gelas ya. Kenapa? Yang bisa jawab saya nggak kasih sepeda. Lubangnya lebih besar. Jadi lebih banyak menampung adalah yang lubangnya lebih besar. Nah, saudara-saudara yang kasih, buku ini adalah nanti saudara akan belajar apa. Dari sumber yang sama. Dari sumber yang sama. Tadi tujuannya sama, nggak beda kan? Barang siapa yang membuka hati lebar, dia akan dibuka. Kuncinya itu. Kalau kita buka hati lebih lebar, artinya berkat itu lebih terbuka buat kita. Jadi ketika saya diizinkan untuk menyampaikan sebagai TFT daripada materi ini bukan saya yang buat, tapi saya hanya menerima. Dan tentu saya harus belajar. Waktu saya belajar, saya melakukan studi banding ke 6 kabupaten kota. Karena ini tidak diluncurkan bukan untuk konsumsi GBI.
tapi dikonsumsi oleh sinode-sinode gereja lain. Lalu saya minta kepada ketua BPD untuk melakukan penelitian secara akademis pada saat itu. Saya berangkat ke Semarang, berangkat ke Nganjuk, berangkat ke Blitar, dan lain-lain. Saya datang ke sana gereja-gereja yang melakukan, yang belajar tentang deeper. Ya. Dan saya bertanya kepada mereka, kepada jemaatnya, kepada kelompoknya, kepada gembalanya, apa keuntungannya? Salah satu gereja di Semarang, gereja GPDI, waktu COVID, gereja semua kolab, tapi pada saat itu saya mengajar deeper jam 4:30 pagi dihadiri 350 orang. Jam 5 pagi sebelum mereka bekerja. Saat itu COVID. Waktu COVID gereja pada kolab, tapi dia bisa membeli tanah di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan untuk parkir mereka. Apa yang membuat? Karena mereka di tengah-tengah COVID mengalami kemenangan lewat apa? Lewat langkah-langkah aplikasi untuk hidup di bawah tanah perjanjian. Jadi ini ada 8 sesi, nanti Bapak Gembala akan mengajarkan kepada jemaat. Kalau kita mau buka hati seperti tadi, lebar-lebar, maka kita akan diberkati. Ya. Saya akan membawakan untuk sampel yang pertama, yaitu yang sesi yang pertama. Jadi sekali lagi, ini ada 8 sesi. Ya. Pemuritan itu adalah satu perintah dari amanat agung. Ya. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku, dan dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku bukan kepada orang-orang tertentu. Bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi jadikanlah semua bangsa murid itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Artinya bukan tugas gembala. Amanat agung ini adalah tugas saudara dan saya. Amin. Bukan tugas gembala. Tetapi karena ini merupakan tugas kita untuk memuridkan. Tidak mungkin kalau kita pengen memuridkan seorang tidak belajar. Kita harus belajar. Kristen itu belajar. Kristen itu belajar. Jangan jadi orang bodoh. Kalau kita mau memuridkan, kita harus belajar. Kita harus memiliki skill. Kita harus memiliki pengetahuan. Apa yang akan kita sampaikan? Banyak orang cuma ngeroh doang. Melayani, ngeroh. Bla bla bla, sendal jepit, bla bla bla, sendal jepit. Nanti kita lihat deh. Ya. Jadi kita belajar. Nah kalau kita ingin melaksanakan amanat agung itu, harus jadi murid dulu dong. Ya, harus jadi murid dulu. Ada guru di sini? Ada guru gak? Ya, guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu juga, dia akan belajar. Dia harus punya persiapan. Ya. Saya itu dulu bukan pendeta. Dasar pendidikan saya itu pelayaran, pelaut. Saya SPM waktu itu, Sekolah Pelayaran Menengah. Saya berlayar sebentar, saya ngelihat, wih, begini hidup di laut. Nggak jadi. Nggak jadi. Ngeri. Karena saya hari-hari hidupnya di gereja. Hari-hari hidup saya di gereja.
Saya dari sekolah minggu. Begitu lihat, begini. Wah, saya dikejar-kejar bencong, lari saya. Wah, saya bilang, Tuhan, bukan tempat saya. Bukan tempat saya. Turun saya. Belajar. Saya ingin belajar untuk melayani. Ya. Jadi, pelajaran materi kita yang pertama, ya, mari kita buka. Orang percaya itu adalah orang yang memiliki otoritas. Amin. Otoritas. Jadi orang yang percaya itu adalah orang yang memiliki otoritas. Bagaimana saudara dan saya, ya, sebagai orang percaya itu memiliki langkah-langkah aplikasi untuk hidup di bawah berkat tanah perjanjian. Kan kalau kita nyanyi, Allah kita heran dan besar, gitu kan. Tapi setiap ada persoalan pergumulan, sulit kita keluar dari situ. Itu realita loh, sulit. Banyak orang Kristen, banyak orang yang mengatakan dirinya orang percaya, ketika ada persoalan nggak mau ke gereja. Kenapa? Aduh, lagi banyak persoalan. Kok lagi banyak persoalan nggak mau ke gereja ya? Artinya kalau kita datang sama Tuhan, kalau kantong lagi tebel, itu gampang. Gampang. Orang kalau uangnya banyak itu bersyukur paling gampang. Apa aja ada. Tapi kita berbicara, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Bagaimana ketika kita menghadapi badai? Sebagai orang percaya, kita harus memiliki langkah-langkah aplikasi untuk kita hidup di bawah tanah perjanjian. Itu loh. Jangan lupa bro, kita masih hidup kita masih nginjak bumi. Jangan lupa kita masih nginjak tanah loh. Artinya selama kita masih menginjak bumi ini, siapapun saudara, sekaya apapun saudara, pasti kita mengalami persoalan. Itu loh. Hujannya sama. Semua itu sama. Tapi bagaimana sebagai orang yang percaya, yang mengatakan Allah kita heran dan besar. Waktu kita menghadapi persoalan pergumulan. Nah kita harus memiliki langkah-langkah aplikasi ini. Kita harus berbeda dong dengan orang lain. Amin. Kalau orang lain ketika menghadapi masalah, wah masuk bar keluar bar. Tapi kalau kita enggak dong. Amin. Kalau orang percaya menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah, bukan tidak ke gereja, justru dia harus ke gereja. Karena kita mengingat, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah itu janji Tuhan? Tapi kenapa orang banyak persoalan kok nggak mau datang sama Tuhan? Larinya kepada manusia, aduh tolong dong. Gue dikejar-kejar debt collector, aduh. Nah, tujuan daripada materi ini agar jemaat Tuhan terus menerus tidak terus menerus mengalami kekalahan. Jadi tujuan materi ini supaya saudara dan saya tidak terus menerus mengalami kekalahan dalam hidup. Janji Tuhan seakan jauh dan tidak tergenapi dalam hidupnya. Padahal kerinduan Tuhan itu tidak demikian. Dan Tuhan sudah memberikan otoritas. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada anak-anaknya untuk menerima janjinya. Dan melalui sesi ini kita akan belajar. Lanjut. Ya. Jadi Tuhan memberikan otoritas. Dikatakan di sana,
Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini janji Tuhan. Ya. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun, itu kan persoalan. Sampai mereka berkata, aduh lebih baik kita ada di Mesir daripada di sini. Di sini penderitaan, padang gurun. Ya, tempat tandus, tidak ada kehidupan. Berapa kali bangsa Israel protes kepada Musa. Musa, ngapain kamu bawa kami ke sini? Ini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kan, Musa membawa bangsa Israel bukan tidak ada landasannya. Ada, saudara dikasih. Ada. Ada dasarnya. Tapi bangsa Israel pada saat itu protes begitu luar biasa. Dia lihat di sana kering, dilihat di sana tandus. Lebih baik kita ada di Mesir saja. Ini loh, banyak orang Kristen seperti itu. Melihat masa lalu lebih enak daripada kita melayani Tuhan sekarang. Kita lupa. Ya, kita lupa sekali lagi bahwa Tuhan itu memberikan otoritas kepada setiap orang percaya. Di dalam Matius 16 ayat 19, Tuhan memberikan kunci kerajaan surga. Bagi yang percaya menerima dia, Tuhan memberikan kuasa untuk melepas dan mengikat. Seringkali padang gurun yang kita hadapi bukan seperti orang Israel dulu. Kalau dia jelas, ya, jelas dilihat padang gurun. Kalau kita kan enggak, padang gurun kita kan, aduh cicilan ini belum bayar, itu padang gurun. Aduh anak saya belum bayaran kuliah, itu padang gurun. Ya. Coba kalau padang gurun yang kita hadapi kayak orang Israel. Waduh, habis kita. Tapi kan padang gurun yang kita hadapi hari-hari ini sebatas ekonomi, aduh sakit. Itu padang gurun. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita membuka hati seperti gelas tadi, saya percaya kita akan memiliki langkah-langkah aplikasi untuk kita hidup di bawah janji-janji Tuhan. Lanjut. Nih, Tuhan memberikan otoritas untuk menerima janjinya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jangankan padang gurun yang dihadapi bangsa Israel. Tuhan katakan kunci kerajaan surga. Tuhan berikan. Kepada siapa? Kepada orang percaya. Kepada orang percaya. Kepada kita semua. Artinya otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Itu sungguh luar biasa. Sampai kunci kerajaan surga. Artinya itulah yang terbesar janji Tuhan buat setiap manusia. Bukan kayak ending daripada kehidupan. Semua agama mengajarkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Semua agama. Tetapi yang berhak memberikan kunci itu hanya Yesus Kristus Tuhan. Artinya dia tidak segan-segan, dia tidak sayang-sayang lagi kepada orang yang percaya itu. Jangankan padang gurun di tengah-tengah dunia ini, kunci kerajaan surga Tuhan berikan. Jadi betapa luar biasanya. Lanjut. Nah, untuk memberikan otoritas untuk menerima janji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, bagaimana supaya saudara dan saya itu bisa mendapatkan otoritas? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, bagaimana saudara yang kasih? Kalau kita baca di dalam Rasul Paulus berkata begini. Waktu itu ada
orang mengusir setan. Mengusir setan. Ya kan? Setan bilang begini, aku tidak mengenal orang ini. Rasul Paulus aku kenal. Ya, Yesus aku kenal. Aku tidak mengenal orang ini. Artinya saudara yang kasih, kalau kita mau memuridkan orang, kalau kita mau menerima otoritas, kita belajar. Jangan sampai nanti saudara, saya mau melayani. Ada orang kerasukan setan dalam nama Yesus. Orang yang kerasukan, siapa lu? Aku gak kenal. Hah? Kenapa? Karena kita tidak membentengi diri kita. Banyak loh orang Kristen begitu. Maunya melayani. Betul, kemauan melayani itu hebat. Hebat. Tapi tetangga saya bilang begini, belajar di waktu pagi, bagai mengukir di atas pasir, terererererereng. Diingatkan kita itu belajar. Untuk kita bisa menerima otoritas dari Tuhan. Enggak semena-mena. Kita harus belajar. Makanya saya selalu mengajarkan sama jemaat saya, jangan saudara pikir saudara akan masuk surga duduk di sini. Enggak. Belum tentu gue juga masuk surga, gue khotbah ke sana, khotbah ke sini. Belum tentu. Bukan langkah awal yang menentukan, langkah akhir. Makanya Rasul Paulus bilang gini, jagalah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya setiap hari hidup kita untuk kita bisa menerima otoritas, janji-janji Tuhan, itu kita harus belajar. Visi Gereja Bethel Indonesia menjadi seperti Yesus. Bagaimana menjadi seperti Yesus? Belajar. Marilah belajar kepadaku, aku ini lemah lembut. Jadi kalau mau melayani, jangan mau jadi instan. Susu boleh instan, Indomie boleh instan. Pernikahan juga ada yang instan jadinya. Tapi saya mau katakan, yuk kita mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya otoritas itu boleh sempurna dalam hidup kita sekalian. Lanjut. Persepsi musuh terhadap penyertaan Tuhan. Wah. Musuh punya ada loh. Jadi waktu kita menghadapi badai, itu musuh itu punya persepsi. Dan orang Kristen juga punya persepsi. Wah, saya pasti menang. Saya pasti menang. Saya pasti menang. Kan begitu. Yosua 2:9 dikatakan, dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gentar menghadapi kamu. Coba. Ya. Wah. Orang Israel pasti menang nih. Orang Israel pasti menang nih. Kita juga begitu. Menghadapi musuh. Wah. Aku hidup bersama Tuhan. Aku hidup bersama Tuhan. Aku hidup bersama Tuhan. Kita masing-masing punya persepsi. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat kehidupan bangsa Israel. Kalah bangsa Israel. Kan kalah dia. Lanjut coba. Kalah saudara yang kasih. Padahal dia tahu Tuhan berjanji setiap apa yang kamu injak itu milikmu. Kepunyaanmu. Tapi kenyataannya kalah loh bangsa Israel. Kenapa bisa kalah? Apa yang menyebabkan umat Israel kalah? Kan seringkali kita juga begitu. Wow, saya pelayan, WL, singer, pengkhotbah, pendoa. Banyak yang tepar tuh.
ngomong Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Wah, dia pikir ayat itu berlaku untuk dia juga. Bagi orang yang mengasihinya. Dan orang yang mengasihinya adalah orang yang mau belajar. Itu loh. Jangan kita kutip-kutip ayat untuk memenangkan diri kita sendiri. Oh enggak. Bagi setiap orang yang mengasihinya. Itu loh. Belajar kepada dia. Dan orang-orang yang seperti ini saya percaya ketika menghadapi badai, menghadapi masalah kehidupan, dia tidak cengeng. Enggak kayak orang Israel. Udah tua, balikin lagi kita ke Mesir, balikin lagi kita ke Mesir. Di sini penderitaan, di sini kesakitan. Ingat Petrus, saudara yang kasih. Petrus waktu dia kecewa sama Yesus, dia kan kembali jadi nelayan. Dapat ikan enggak? Orang yang kembali ke masa lalu tidak dapat apa-apa. Petrus dia seorang nelayan yang ulung. Dia cari ikan tidak dapat apa-apa. Jadi jangan ada orang yang lari dari pelayanan, enggak dapat apa-apa. Hati-hati saudara yang kasih. Enggak dapat apa-apa. Tapi bagaimana supaya otoritas Allah itu ada melekat bersama kita? Setia dalam tugas yang Tuhan percayakan. Itu. Apakah kita sebagai tugas sebagai mentor, pendoa, apapun yang dipercayakan kepada kita. Setia. Saya percaya hati kita akan terbuka dan berkat Tuhan akan melimpah buat kita sekalian. Yang akhirnya kita bisa memiliki langkah-langkah untuk menerima janji-janji Tuhan. Lanjut. Persepsi musuh terhadap penyertaan Tuhan. Pandangan orang Filistin ketika akan berhadapan dengan bangsa Israel ini. Ternyata apa? Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini. Inilah yang Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Waktu itu akan menghadapi orang Filistin. Kan di sini bangsa Israel kalah. Enggak mendapatkan apa-apa. Jadi saya mau katakan, jangan sampai kita menghadapi kekalahan seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel. Padahal janji Tuhan begitu jelas kepada bangsa Israel. Janji Tuhan begitu jelas. Tapi mereka tidak bisa menerima otoritas itu dengan sempurna. Banyak hal yang membuat mereka menjadi bangsa yang saat itu menderita. Jadi kalau kita belajar sejarah bangsa Israel, itulah kehidupan kita hari-hari ini. Ya. Kalau kita keras kepala, pasti kita jauh dari Tuhan. Tapi kita mau buka hati kita, pasti kita akan dekat dengan Tuhan. Satu ketika jemaat saya yang kemarin botak gede. Dulu itu kalau saya datang, dulu kan saya naik motor, pakai bawa gitar gitu kan. Diketawain suruh yang kasih. Diketawain sama dia. Dia sambil mabok, ngeganja. Beliau kalau mau beli ganja di tempat saya banyak. Pokoknya gudangnya lah di sana, makanya digerebek terus di tempat saya itu. Iya. Banyak bandarnya di sana. Nah termasuk ini satu. Saya diketawain. Saya hanya berdoa, Tuhan, lakukan sesuatu untuk orang ini. Singkat cerita. Berapa tahun kemudian Tuhan tangkap. Tuhan tangkap saudara. Sekarang dia menjadi pemain keyboard.
Dia kuliah teologi ya. Setiap saya doain dia menangis. Melo. Hah? Dulu garangnya luar biasa. Ada yang tahu nggak peristiwa Ketapang? Jemaat saya itu mati 3. Peristiwa Ketapang. Jemaat saya 3 mati. Jemaat saya itu preman semua, Pak. Makanya pendetanya preman. Ya. Ya. Saya nggak tahu Tuhan tempatkan di situ. Sekarang dia ngajar diper. Pak, ini udah mau selesai. Ulang lagi. Terus. Tuhan ubahkan kok. Tuhan ubahkan. Dulu dia kerjanya, amin. Sekarang guru. Dia SMA 21. Dia S2. Dulu ngamen. Tuhan ubahkan. Saya percaya. Peristiwa ini bukan hanya terjadi kepada seseorang. Kepada kita kalau kita mau buka hati. Seperti gelas tadi. Padahal pandangan musuh Tuhan kita itu besar. Tuh loh. Pandangan musuh Tuhan kita itu berkuasa. Pandangan musuh Tuhan kita itu hebat. Musuh aja ngeliat kita gemetar. Tapi Israel kalah. Bukankah kita seperti itu? Pandangan setan kita itu punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita kalah. Lanjut. Nah, tuh. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur 30.000 orang pasukan. Coba, kalah kan? Padahal musuh bilang, waduh Tuhan mereka hebat. Tuhan mereka luar biasa. Mesir aja bisa ditaklukkan. Tapi kenyataannya, kalah loh. Jadi saya mau katakan, iblis itu juga mengakui kalau Tuhan kita itu besar. Mengakui. Harusnya orang Israel ini berdasarkan pengakuan enggak kalah. Tapi kenyataannya ini loh. Matinya luar biasa. 30.000. Palestina kemarin baru berapa? Belum 30.000. Ini 30.000 orang Israel. Kalah. Lanjut. Mengapa? Mengapa umat Israel kalah? Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah berubah. Tetap berkuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berubah. Hujannya itu enggak berubah. Hujannya itu enggak berubah. Ya. Tidak berubah. Tapi kenapa Tuhannya kalah? Orang Israelnya kalah. Tidak ada satupun terjadi tanpa alasan. Ada alasannya yang membuat orang Israel kalah. Sekalipun Tuhan tidak berubah, Tuhan itu kasih Tuhan tidak berubah kepada saudara. Ya. Tuhan memberikan kehendak bebas, free will kepada saudara. Saudara mau ke gereja, mau dimuridkan, mau setia, terserah saudara. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap terbuka, marilah kepadaku hai kamu yang letih. Ya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga terhadap bangsa Israel. Tapi kenapa orang Israel kalah? Lanjut. Mengapa umat Tuhan kalah? Seakan otoritas atau kuasa Allah itu sudah tidak menyertai lagi. Ingat gak? Waktu Musa menghadapi peperangan. Waktu tangannya terangkat, Israel menang. Tangannya turun, kalah.
Angkat lagi, menang. Siapa yang mengangkat dia tangannya? Siapa yang mengangkat tangannya? Iya. Ditopang. Ada yang karena kekuatannya Musa kan terbatas. Aduh, begitu itu udah loyo. Diangkat. Harun. Menang lagi. Angkat lagi, menang lagi. Ada apa dengan peristiwa itu? Apakah tangan Musa hebat? Tidak. Ketika tangan Musa mengangkat ke atas, dia menyembah Tuhan, dia angkat. Hadirat Tuhan ada. Dan ketika hadirat Tuhan ada, Israel mengalami kemenangan. Jadi saya mau katakan kalau saudara mau menang, bukan waktu punya persoalan gak ke gereja, bro. Datang ke gereja. Kita bersimbah di bawah kaki Tuhan. Tuhan, kita sembah dia. Saya percaya tangan yang berkuasa itu akan dia turunkan dan akan mengangkat kita, membawa kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ini artinya apa? Kita masih memiliki otoritas. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dosa. Jadi apa yang membuat kita kalah? Lihat. Pertama, lanjut. Ini dosa. Dosa kita. Ini yang membuat orang Kristen itu kalah. Saya mau tanya, kalau saya sebagai majikan, lalu ada hamba saya memiliki kesalahan, saya percaya enggak dia? Saya tidak akan percaya kepada dia. Tidak akan percaya kepada dia. Begitu juga dengan Bapak kita. Kalau engkau ingin dipercaya, kalau engkau ingin menerima otoritas Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Anaknya imam aja melakukan korupsi tuh. Ya kan? Tidak mengindahkan Tuhan. Inilah dosa kekejian yang terjadi atas kehidupan bangsa Israel. Sehingga otoritas itu Tuhan tidak percayakan kepada bangsa Israel dan dia mengalami kekalahan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, saya mau mengajak kita sekalian. Kristen itu belajar. Ya. Memang Tuhan memberikan anugerah. Tapi anugerah itu harus kita gunakan untuk kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya otoritas itu ada. Sehingga kita memiliki langkah-langkah aplikasi di dalam hidup di bawah perjanjian Tuhan. Wah, janji Tuhan begitu luar biasa. Janji Tuhan begitu besar. Kalau saudara tidak menikmatinya, saudara rugi ikut Tuhan. Sekali lagi saya katakan, janji Tuhan luar biasa. Kalau saudara tidak menikmatinya, saudara rugi mengikut Tuhan. Bagaimana supaya janji itu kita rasakan? Jangan hidup dalam dosa. Hidup penuh dengan kekudusan. Musa angkat tangan. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Saudara, saya ini sebenarnya udah innalillahi. Ya. Saya ini sudah di bypass. Tapi waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Wah, waktu itu saya udah penyerahan total udah Tuhan. Waktu itu BPD belum ada. Saya mau dilantik jadi pengurus BPD. Wah. Tuhan angkat saya Tuhan. Sudah gak kuat, sakit sekali. Saya sudah pakai kursi roda. Tapi Tuhan bilang, wah waktu itu teman-teman datang.
Pak Elider ingat BPD butuh Bapak. Kaget saya. Wah. Ya. Langsung saya nyanyi. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Waduh. Waktu itu saya mau dioperasi ulang tahun GBI. Di GBI Soho. Saya menangis, Tuhan, saya lihat teman-teman saya sehat semua. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana Tuhan, gimana. Oh, dihajar sama Tuhan saya di situ. Dan akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Saya angkat tangan, saya datangin gembala saya. Om, doakan saya. Tanggal 11 saya dioperasi. Waktu itu ulang tahun tanggal 9. Operasi apa? Operasi bypass. Kaget. Teman-teman di BPD kaget. Orang gagah saya. Operasi bypass kaget. Kok diam-diam selama ini? Iya. Bilang-bilang juga nggak ada yang bantuin. Ya kan? Bilang sama Tuhan. Mau berangkat, istri saya bilang gini, Pak, Bapak mau operasi duitnya mana? Kaget juga saya. Karena di rekening cuma 2 juta. Operasi bebas 380 juta. Di harapan kita. Saya bilang, lu jangan kecilin Tuhan gua. Lihat nanti. Masuk kok. Saya bilang, udah kamu check in dulu di hotel. Uangnya mana? Uang itu saya bilang. 2 juta. Uang itu. Istri saya ngeliatin. Ambil 2 malam. Check in 2 malam. 900.000. Udah saya masuk. Surah yang kasih. Saya Tuhan pulihkan sempurna. Saya dapat honor 2 bulan dari rumah sakit. Enggak ada, tanya pasien deh. Enggak ada yang dapat honor dari rumah sakit selain saya. Nama saya viral di rumah sakit harapan kita sampai sekarang. Viral. Satu-satunya pasien yang sadar operasi bypass 5 jam itu cuma saya. Minimal 12 jam sadar. Saya 5 jam sadar. Sorenya saya sudah jalan-jalan keliling-keliling ke kamar-kamar teman-teman saya. Karena 18 orang sekali bypass. Saya keliling. Bangun loh. Susah ini istri aja. Bapak udah operasi belum? Udah saya buka tuh. Kok jalan? Allahku dahsyat itu loh. Iya. 2 bulan saya dapat honor. Begitu saya mau bayar semua administrasi. Zero. Hampir 1 bulan saya ada di hotel. Saya bilang sama istri saya, gimana hotel udah beres? Udah. Periksa saldo kamu. 2 juta. Begitu, Pak, ada saldo 38 juta. Saya bilang, kamu jangan kecilin Tuhan saya. Allahku dahsyat. Ya. Kalau bukan Tuhan siapa? Makanya saya ketika saya sembuh total, saya disuruh ke daerah, saya ke daerah. Saya berhutang sama Tuhan. Tapi itu semua prosesnya belajar. Jadi Kristen itu belajar. Kalau saudara mau menjadi orang percaya untuk masuk dalam kerajaan surga, bukan sekedar percaya bro. Bukan sekedar dibaptis. Sekali lagi Kristen itu belajar. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Jadi kita untuk menjadi seperti Yesus, kita harus belajar sehingga kita memiliki kesempurnaan dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Sekali lagi katakan, kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, Tuhan tidak bangga lewat prestasimu. Tuhan tidak bangga lewat apa yang sudah engkau kerjakan untuk Dia. Tapi Tuhan bangga kalau engkau mau membuka hati untuk senantiasa mau belajar dan belajar dan belajar. Untuk kita belajar tidak ada batas usia. Berapa banyak orang-orang percaya yang jatuh terpuruk oleh karena padang gurun yang dihadapi begitu berat dan dia tidak bisa mengantisipasinya. Hari ini saya tidak mengerti persoalan pergumulan kehidupanmu, padang gurun yang kau hadapi. Tapi yang aku tahu, Allah sanggup. Yang membuat otoritas, kuasa yang Tuhan berikan kepadamu itu hilang. Bukan karena dia tidak setia, tapi karena dosa-dosamu. Hari ini, maukah engkau dipulihkan oleh Tuhan? Agar otoritas, agar kuasa itu boleh ada kembali di tanganmu, dalam kehidupanmu. Dan engkau bisa menang dalam menghadapi masalah-masalah. Untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Tuhan ingin agar kita mau buka hati kita dan kita mau belajar terus. Setia, belajar terus di tempat yang akhirnya kita bisa sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, apapun persoalanmu pagi ini, apapun padang gurun yang kau hadapi, sakit penyakitkah, ekonomikah, apapun itu, dengar baik, Dia ada di sini. Dia ada di sini. Dia akan mengembalikan otoritas itu kepadamu asalkan engkau mau berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Seberapa banyak engkau yang punya masalah untuk hidupmu, untuk dilepaskan, untuk dipulihkan. Mari angkat tanganmu, angkat dengan percaya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Amin. Semuanya. Mari engkau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Bebaskan aku. Lepaskan aku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Amin.
kasih-Mu. Lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Bapa. Hidup hari ini, Engkau tahu hati mereka. semua berkat Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu persoalan hidup mereka. kasih. Hamba hanya berdoa kepadamu. Turunkan belas kasihan-Mu. Turunkan belas kasihan-Mu. Jamah mereka. Jamah mereka. Pulihkan mereka. Jamah hati mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Berikan kemuliaan bagi Dia. Jesus name. Hidarabasekanaramo. Haleluya. 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 Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, mari berbicara kepada kami untuk kami semakin mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati pengembalaan di tempat ini. Berkati jemaat-jemaat-Mu. Berkati seluruh pengerja Tuhan. Jadikan jemaat-Mu ini Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh memiliki hati Bapa. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan itu. Terima kasih. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi.